Selamat malam. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan ujian ulangan akhir semester manajemen jaringan tentang server. Langsung saja, yang pertama adalah DHCP server. Di sini saya pakai DHCP portable atau panduan DHCP portable. Untuk konfigurasinya, kita milih IP sebagai IP address, server sebagai defaultnya, kemudian konfigurasi, dan di sini adalah range IP-nya. Saya batasi sampai 10 host. Next, oke. Dan ini server sudah berjalan untuk DHCP server. Kemudian kita akan masuk ke PC client. Baik, kita sudah masuk ke PC client. Di sini kita setting IP 4-nya untuk dipilih di channel obtain and IP address automatically biar IP-nya masuk ke IP DHCP. Kita oke. Plus, kemudian kita cek IP-nya pakai CMD. IP config. Nah, di sini IP-nya terdapat 192.168.1.10. Kemudian kita coba pin ke IP server. Nah, di sini reply from IP servernya. Nah, di sini tertulis atau terdeteksi sudah bersambungan atau sudah berkoneksi. Baik, untuk yang kedua adalah FTP server atau File Transfer Protocol. Di sini kami menggunakan bantuan aplikasi FileZilla. Nah, host di sini adalah IP tujuan yang akan kita kelola filenya, username yang sudah di setting, password, dan portnya ini untuk default dari FTP-nya biasanya 1 atau 22. Dan di sini sudah koneksi. Nah, di sini sekarang saya coba, mohon maaf, di sebelah kiri ini adalah file komputer klien, komputer utamanya. Nah, yang di sebelah kanan adalah komputer tujuan, file komputer tujuan. Di sini saya coba untuk mengirim file. Ini coba jaringan komputer 1, kita drag ke tujuannya. Nah, sudah terkirim. Nah, jika kita ingin mengambil data dari file tujuan ke file kita, tinggal di drag dari kanan ke kiri. Oke, di sini sudah. Sekarang kita coba cek untuk ke file tujuannya. Baik, sekarang kita sudah ke komputer klien atau komputer tujuan FileZilla-nya. Tadi mengirim data jaringan komputer 1, di sini sudah tertera untuk jamnya, jadi tidak ada manipulasi data, benar-benar dari FTP. Kemudian yang ketiga adalah DNS dan web server. Di sini saya menggunakan bantuan dari IIS, Internet Information Services. Di sini saya setting di defaultnya. Kemudian saya masukkan script web yang sudah saya siapkan. Ini adalah script webnya. Kemudian di sini saya tambahkan sebagai DNS lokal IP server 192.168.1.1 sebagai waspanjer.com. Nah, jadi kalau sudah, kita masuk ke browser, kita ketikkan DNS yang sudah kita buat, yaitu waspanjer.com. Harusnya akan muncul web yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini sudah muncul webnya. Oke, cukup. Sekian untuk DNS dan web server. Baik, server keempat yang kami gunakan adalah server. Di sini kami memakai aplikasi atau server Exigen Mail Server. Yang pertama dilakukan adalah installing. Kemudian jika sudah terinstall, kita otomatis akan masuk ke
menu localhost-nya untuk menyeting konfigurasinya. Di sini saya masuk ke menu admin. Nah, di sini nanti kita diminta untuk setting mail server, masuk ke services, terus webmail ini yang digunakan untuk klien. Nah, di sini yang port IP kita menggunakan IP 192.168.1.2, terus titik 2 3000 untuk web kliennya, email klien, kemudian web admin nanti untuk mengatur konfigurasi bersama menggunakan titik 2 9000. Jika sudah, kita membuat domainnya di sini saya buat manager.com, kemudian membuat akun. Di sini sudah saya buat 3 akun, Aurel, Richard, dan Saiful sesuai nama kelompok. Ini Postmaster ini akun default. Jika sudah, kita masuk ke menu klien. Oke, kita login sesuai nama. Nah, di sini menu tampilan awalnya, kemudian kita coba ngirim email seperti biasa, new, terus kepadanya coba Aurel sama Richard, terus tes UAS aja, kemudian kita kirim. Terus kita masuk ke akunnya yang lain. Di sini kita logout dulu atau pakai browser lain. Nah, ini sudah masuk mail servernya atau mail yang tadi kita coba. Terus wasmanager.com, kita coba replay. Oke, sudah masuk. Kirim, kemudian kita masuk lagi ke yang menu awal. Kita refresh. Nah, sudah masuk. Oke, mail server cukup. Oke, yang terakhir adalah printer server atau server sharing. Yang pertama dilakukan adalah setting IP servernya saya pilih 192.168.1.1. Kemudian kita pilih masuk ke menu network and internet. Kemudian kita pilih view network and status and task. Kemudian masuk ke change and sharing setting. Nah, di sini di turn on, terus all network, passwordnya di off supaya jika mau connecting nggak perlu pakai password. Oke, jika sudah kita masuk ke menu printer. Masuk ke menu printer, kita properties. Nah, di sini printer dinamakan terserah atau sesuka hati. Kemudian pilih sharing, kita centang. Ini defaultnya itu share disk printernya tidak dicentang, kita centang. Terus nama filenya, nama printernya juga disesuaikan aja. Kemudian klik OK. Ini sudah. Kemudian kita masuk ke komputer klien untuk connect ke printer yang di server. Baik, kita sudah masuk ke komputer klien. Yang pertama dilakukan adalah setting IP dulu. Kalau tadi IP-nya 192.168.1.1 yang dari server, kemudian di sini kita setting 1.2, 192.168.1.2. Kemudian untuk connect printernya simple saja, masuk ke file explorer, masuk ke menu network. Nah, di sini nanti akan muncul berapa device. Ini banyak karena saya juga pakai plan
kantor jadi banyak. Nah, untuk servernya yang kita gunakan adalah desktop. Ini untuk servernya. Dan printer yang saya gunakan adalah Epson L360 series. Ini double klik aja. Nah, jika sudah muncul seperti ini berarti sudah terkoneksi printernya. Jadi satu printer untuk dua PC. Kemudian selanjutnya kita tes untuk cetak kertas atau kita coba printernya dari server dan dari klien.